Kitab suci umat Islam Al-Quran mencatat keberadaan makhluk-makhluk mitologis. Sumber-sumber seperti hadis, seperti yang dicatat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang sifat, peran, dan interaksi makhluk-makhluk tersebut dalam kehidupan manusia serta dalam ajaran Islam. Dari keberadaan yang kuat hingga yang licik, makhluk-makhluk ini memberikan pelajaran tentang kepatuhan kepada Allah, bahaya kesyirikan, dan peringatan akan pengaruh kekuatan gaib dalam kehidupan manusia. Video ini akan mengungkap tentang berbagai makhluk mitologis yang memang namanya sudah tertulis dalam Al-Quran. Kemudian kita akan gunakan hadits untuk mencari tahu informasi lebih lanjut. 1. Dabbat al-Ard. Secara harfiah diartikan sebagai makhluk dari bumi, adalah salah satu entitas yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tanda kedatangan masa kehancuran alam. Ayat tersebut terdapat dalam surah An-Naml ayat 82, apabila perkataan, ketentuan masa kehancuran alam, telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan dabbatan minal ard yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Dabbat al-Ard dijelaskan sebagai makhluk yang akan muncul pada saat tertentu untuk memberikan kesaksian bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat Allah. Menurut penjelasan dari Ibnu Jurayj yang disampaikan oleh Ibnu Zubair, Dabbat al-Ard memiliki ciri-ciri yang sangat unik dan mengerikan. Kepalanya menyerupai kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya menyerupai telinga gajah, tanduknya menyerupai tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dan dadanya menyerupai dada singa. Kulitnya berwarna seperti harimau, panggulnya seperti kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya terdapat jarak yang cukup jauh, yakni sekitar 12 ukuran garis lurus. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad membawa Baridah ke suatu tempat yang tandus dekat Mekah, dan disitulah tempat Dabbat al-Ard diperkirakan akan muncul. Nabi Muhammad bersabda, binatang buas ini akan muncul dari tempat ini, dan tempat ini sangat kecil. Dikatakan bahwa makhluk ini akan membuat tanda di wajah orang-orang mukmin sehingga bersinar, sementara wajah orang kafir akan menjadi gelap. Dikatakan, ia akan menjerit di kawasan makom Ibrahim dan Hajar Aswad, sambil menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya, kemudian ia menghadap timur dan memekik, kemudian menghadap ke barat lalu juga memekik. Suaranya melampaui segala penjuru, yang menyebabkan manusia berlarian karena takut mendengar suaranya. Meskipun demikian, orang-orang mukmin tidak akan merasa takut ketika mendengarnya, karena mereka telah mengetahui identitas Dabbat al-Ard sebagai makhluk Allah. Dabbat al-Ard diperkirakan akan muncul setelah Yajuj dan Majuj mati akibat wabah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Munculnya Dabbat al-Ard juga diprediksi akan terjadi setelah bumi pulih dari bencana yang diakibatkan oleh Yajuj dan Majuj. Dikatakan bahwa Dabbat al-Ard akan membawa tongkat Nabi Musa dan mengenakan cincin Sulaiman. Dalam urutan kedua, kita membahas Hurin In, makhluk yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam surah Ad-Duhon ayat 54 Allah berfirman, demikianlah keadaan penghuni surga, dan kami menjadikan mereka berpasangan dengan Hurin In. Hal serupa juga disebutkan dalam surah At-Tur ayat 20, mereka berkelekan di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami menganugerahkan kepada mereka pasangan, yaitu Hurin In. Selain itu, dalam surah Ar-Rahman ayat 72 disebutkan bahwa para hur dipingit dalam kemah-kemah. Hurin In adalah makhluk perempuan yang diyakini akan menemani orang-orang beriman di surga. Mereka sering diasosiasikan dengan 72 perawan, seperti yang disebutkan dalam hadis. Dalam hadis, Hurin In digambarkan sebagai wanita muda dengan mata bulat, dan payudara yang bulat dan kencan. Mereka tidak mengalami proses biologi seperti meludah, menstruasi, buang air kecil, atau buang air besar. Selain itu, setelah seorang muslim beriman berhubungan seks dengan seorang bidadari, ia segera mendapatkan kembali keperawanannya. Kulit mereka juga digambarkan sebagai transparan. Ada pula penjelasan bahwa para hur sangat sopan, selalu menundukkan pandangannya, dan tidak pernah disentuh oleh manusia atau jin.
Namun, terdapat banyak perdebatan dalam dunia Islam mengenai sifat pasti dari bidadari ini. Beberapa sarjana berpendapat bahwa 72 gadis mungkin merupakan terjemahan yang salah dari 72 malaikat yang akan menjadi sahabat beriman di surga. Seperti malaikat, bidadari dianggap tidak memiliki kehendak bebas dan harus melakukan semua perintah Tuhan mereka dengan sukarela. 3. Malaikat. Dalam agama Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan dianggap sebagai makhluk yang murni kebaikannya. Ayat dalam Al-Quran, seperti yang tercantum dalam surah Qaf ayat 16-17, menjelaskan bahwa malaikat adalah para pencatat amal perbuatan manusia. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, ketika dua malaikat mencatat semua yang diperbuatnya, yang satu duduk di sebelah kanan, dan yang lain di sebelah kiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga mengkonfirmasi keberadaan malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat diciptakan tanpa kehendak bebas dan hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka tidak membutuhkan makan atau minum dan tidak mengalami kelelahan dalam beribadah kepada Allah. Selain malaikat yang terbuat dari cahaya, terdapat juga malaikat yang terbuat dari setengah salju dan setengah api. Mereka dikelilingi oleh paduan suara abadi yang terus-menerus menyanyikan pujian kepada Allah. Malaikat-malaikat ini berdoa sambil memuji, "Ya Allah, Engkau telah menyatukan salju dan api, menyatukan semua hamba-Mu dalam ketaatan pada hukum-Mu." Dengan demikian, dalam ajaran Islam, malaikat dianggap sebagai makhluk surgawi yang taat dan melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah tanpa celah. 4. Iblis. Dalam ajaran Islam, iblis merupakan salah satu makhluk yang menolak perintah Allah dan mendurhakainya. Ayat dalam Al-Quran, seperti yang tercantum dalam surah Al-Kahfi ayat 50 menjelaskan, "Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya." Dalam beberapa sumber, iblis juga disebut sebagai Azazil, yang konon sebelumnya adalah pemimpin para malaikat. Iblis berasal dari golongan jin yang pada awalnya diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, tetapi ia menolak karena kesombongan dan kedengkian terhadap manusia yang menurutnya lebih rendah darinya. Dikisahkan bahwa sebelum penciptaan manusia, ketika bumi masih baru, jin telah menjadi sombong dan tidak patuh, sehingga Allah mengutuk iblis untuk dieksekusi pada hari pembalasan. Iblis kemudian kembali kepada rasnya yang jahat dan menjadi penguasa para setan. Bersama dengan pasukan setannya, mereka menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Setelah kekalahan telak mereka di tangan para malaikat, jin berkumpul kembali di sebuah pulau di Samudra Selatan yang mereka jadikan kerajaan mereka dengan iblis sebagai penguasa mereka. Dengan demikian, iblis atau Azazil adalah sosok yang menolak perintah Allah dan menjadi penguasa para setan dalam ajaran Islam. Ia digambarkan sebagai sosok yang sombong dan penuh kedengkian terhadap manusia, serta menjadi penjagal dari kebaikan serta godaan bagi manusia. 5. Marid. Dalam ayat Al-Quran yang tercantum dalam surah As-Saffat ayat 6-7 Allah menyatakan, "Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan hiasan bintang-bintang, kami telah menjaganya dengan penjagaan yang sempurna dari setiap setan marid." Ayat ini mengisyaratkan bahwa marid merupakan salah satu jenis setan yang kuat dan perlu dijaga agar tidak mengganggu tatanan alam semesta. Selain itu, terdapat hadis yang menceritakan tentang peran marid dalam membantu Nabi Sulaiman dalam membangun Baitul Maqdis. Hadis ini merupakan salah satu dari banyak hadis yang membahas tentang keberadaan dan peran marid dalam sejarah Islam. Marid merupakan jenis jin tertua dan paling kuat yang sulit dipahami. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya sesuai keinginan dan seringkali memiliki penampilan biru halus dengan dada yang berukuran besar dan kepribadian sombong. Selama pemberontakan jin, beberapa marid bahkan terlibat dalam pertempuran melawan para malaikat. Meskipun kebanyakan dari mereka patuh kembali ke alam jin setelah kekalahan, ada yang menolak dan masih berada di bumi. Marid hitam
sebagai pemimpin saudara-saudaranya yang biru, memiliki peran penting dalam cerita kekuasaan Raja Sulaiman atas jin. Salah satu marit hitam berdiri di samping Sulaiman untuk menghukum jin yang tidak mematuhi perintahnya. Namun, marit hitam ini tidak senang dengan peran yang diberikan kepadanya dan selalu menunjukkan ekspresi masam di wajahnya, merasa tidak puas dengan situasi tersebut. Dengan demikian, marit dalam kepercayaan Islam dianggap sebagai makhluk jin yang kuat dan seringkali menjadi bagian dari cerita dan kejadian penting dalam sejarah Islam. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dan seringkali menimbulkan tantangan bagi manusia dan malaikat. 6. Ifrit. Ifrit adalah salah satu kelas jin yang kuat dan licik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 39, Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu, sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya." Mereka sering muncul sebagai asap dari tanah dan membentuk setan besar bersayap yang mengeluarkan api. Tempat tinggal mereka biasanya adalah di tempat yang lembab dan gelap, seperti reruntuhan tua atau di dasar sumur. Salah satu cerita terkenal yang melibatkan Ifrit berasal dari kisah-kisah tradisi orang Arab, di mana seorang nelayan secara tidak sengaja membebaskan seekor Ifrit dari dalam botol yang tersegel. Ifrit tersebut telah terperangkap di dalam botol selama berabad-abad setelah menyembunyikan diri dari tuannya, Nabi Sulaiman. Nelayan tersebut, sebagai imbalan atas pembebasan Ifrit, diberi kesempatan untuk meminta 3 permintaan. Namun, Ifrit hanya memberinya satu pilihan, yaitu cara bagaimana ia mati. Untungnya, nelayan tersebut berhasil mengelabui Ifrit dengan pertanyaan cerdik tentang bagaimana makhluk sebesar Ifrit bisa masuk ke dalam botol sekecil itu. Ifrit yang ingin memperlihatkan kekuatannya, menyusup dan melompat untuk menunjukkan pada nelayan, yang kemudian sang nelayan dengan cepat memasang kembali tutup botolnya, menjebak Ifrit kembali di dalamnya. Dengan demikian, Ifrit dianggap sebagai salah satu jenis jin yang kuat namun cerdik, dan dapat menimbulkan bahaya jika tidak ditangani dengan hati-hati. Kisah-kisah tentang Ifrit seringkali menyoroti kekuatan dan kecerdikan mereka, serta kemampuan untuk menghadapi manusia dengan berbagai tantangan. 7. Qorin. Dalam ajaran Islam, istilah Qorin merujuk kepada malaikat maupun jin yang mendampingi setiap manusia sejak lahir hingga ajalnya. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai kembaran setiap manusia. Setiap manusia memiliki 3 Qorin, yaitu 1 Qorin dari bangsa jin dan 2 Qorin dari bangsa malaikat. Ayat dalam Al-Quran, seperti yang terdapat dalam surah Az-Zuruf ayat 36 berbunyi, "Siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, maka setan itu akan menjadi Qorinnya." Ini menunjukkan bahwa setan dapat menggoda manusia agar berpaling dari kebenaran. Namun, tidak selamanya Qorin dianggap sebagai makhluk jahat. Mereka juga dapat berperan sebagai pengingat kepada ajaran yang benar. Dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surah As-Saffat ayat 51-52, disebutkan bahwa salah satu dari mereka yang berdosa, mengakui bahwa ia memiliki Qorin yang pernah mengingatkannya tentang hari kebangkitan. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu, di dunia, pernah mempunyai seorang Qorin yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kebangkitan?" Dalam ayat lain Al-Quran, dijelaskan bahwa setiap manusia disertai oleh 3 Qorin, yaitu 2 Qorin dari jenis malaikat yang mencatat seluruh amal perbuatan manusia, dan 1 Qorin dari jenis jin yang bertugas menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Kemudian dalam surah Qaf ayat 27, Qorin yang menyertainya bersaksi bahwa ia tidak menyesatkannya, tetapi manusia sendiri yang memilih untuk berada dalam kesesatan. Qorin yang menyertainya berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh." Dengan demikian, konsep Qorin dalam Islam menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki pendamping yang senantiasa bersamanya dan mempengaruhi perbuatan dan keputusannya. Meskipun Qorin dari jenis jin cenderung menggoda, manusia memiliki kemampuan untuk memilih kebenaran dan taat kepada Allah. Terakhir, Lata, Uzza, dan Manat.
Dalam ayat Al-Quran yang tercantum dalam surah An-Najm ayat 19-20, Allah menegur orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala seperti Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat. Apakah patut kamu, orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, serta Manat, ketiganya sebagai anak-anak perempuan Allah yang kamu sembah? Selain dipercaya sebagai berhala, ketiga berhala ini juga dianggap sebagai jenis bangsa jin betina. Sosok mereka digambarkan menyeramkan, seperti penyihir, dengan rambut terjuntai dan seringkali telanjang. Mereka dianggap memiliki kekuatan gaib, bisa masuk dalam berbagai benda dan pohon, lalu menjadi objek penyembahan oleh orang-orang musyrik pada masa jahiliyah. Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi Muhammad, pernah diperintahkan oleh Nabi untuk menghancurkan Uzza, yang merupakan salah satu pohon keramat yang disembah oleh orang-orang musyrik. Khalid menaati perintah dan menebang pohon tersebut, serta membantai siapapun yang mencoba menghalanginya. Pada saat Khalid kembali, banyak orang musyrik naik ke bukit dan memanggil-manggil Uzza. Khalid mendatangi mereka, dan menemukan seorang wanita telanjang dengan rambut terjuntai, dan pasir di atas kepalanya, yang diyakini sebagai manifestasi dari jin Uzza. Dengan cepat, Khalid menusukkan pedangnya kepadanya, hingga wanita itu mati. Setelah kejadian itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad, beliau mengonfirmasi bahwa itu adalah Uzza. Ini menunjukkan bahwa Uzza bersama dengan Lata dan Manat adalah objek penyembahan yang salah dan bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like